Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saudara-saudara, selamat bergabung dengan channel kami Perspektif Alternatif. Dan jangan lupa beri like, share, dan subscribe agar saudara-saudara tidak tertinggal dalam mengikuti video-video berikutnya. Saudara-saudara, kali ini saya ingin membahas tentang inti dari beragama. Kita semua, bangsa Indonesia, adalah masyarakat beragama. Khususnya umat Islam, ya, merupakan mayoritas beragama di Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah mereka paham bahwa apa itu inti agama? Apa itu hakikat beragama? Saudara-saudara, inti dari beragama itu adalah akhlak. Kalau seorang mengaku beragama tapi tidak menunjukkan akhlaknya dalam kehidupan bermasyarakat, maka dapat dikatakan mereka adalah gugur dalam beragama. Sebab Nabi yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ketika orang tidak bisa menunjukkan akhlaknya dalam berhubungan dengan manusia lainnya, berarti sama dengan tidak beragama. Sebab inti dari agama itu akhlak. Lalu apa itu inti akhlak? Inti akhlak itu adalah silaturahim. Seorang yang berakhlak tanpa menyambungkan silaturahim, baik dengan saudaranya, tetangganya, lingkungan masyarakatnya, itu sama dengan tidak berakhlak. Sebab indikator akhlak itu adalah di dalamnya harus menunjukkan atau ada satu aktivitas menyambungkan silaturahim atau menyambungkan rasa kasih sayang dengan sesama. Ketika seseorang tidak menunjukkan silaturahimnya, tidak menyambungkan tali silaturahim, lebih banyak bertengkar, saling mencaci, saling merendahkan, maka itu sama dengan tidak berakhlak. Ya, tidak berakhlak. Sebab akhlak itu dicirikan adanya hubungan silaturahim. Karena itu orang yang tidak menyambungkan silaturahim atau memutuskan silaturahim, itu tempatnya, kata Rasulullah, itu di neraka. Ya. Tidak ada tempat di surga bagi orang yang memutuskan silaturahim, bagi orang yang lebih banyak bertengkar, lebih banyak saling mencaci, lebih banyak saling merendahkan, itu tempatnya adalah neraka. Bukan di surga. Jadi kalau saudara-saudara ingin masuk surga, sambungkan silaturahim. Karena silaturahim ciri orang berakhlak. Ya. Ciri orang berakhlak itu ada pada silaturahim. Silaturahim adalah ciri orang yang berakhlak. Karena itu fenomena sekarang ya banyak ditemukan ya antar golongan, antar paham, saling mencaci, saling menyudutkan, saling merendahkan, saling menganggap dirinya benar. Itu adalah orang-orang yang tidak disukai oleh Rasulullah dan Allah. Itulah orang-orang yang tempatnya kelak di neraka. Sebab Allah tidak suka, Allah dan Rasulnya tidak suka sama orang yang saling caci mencaci, saling merasa dirinya benar. Kita lihat akhir-akhir ini, banyak kelompok tertentu menyudutkan kelompok lain. Misalnya, terang-terangan saya mengatakan, misalnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah diklaim sebagai kelompok yang paling benar dan merupakan satu ciri keagamaan masyarakat Indonesia, lalu menuduh kepada kelompok lain yang berbeda sebagai Wahabi atau sebagai aliran apa dan apa. Ini adalah bukanlah tipologi ya dari orang yang berkarakter, orang yang berakhlak mulia. Sebab ketika seseorang mengatakan dirinya lebih benar, sebenarnya orang itu telah menutup akal sehatnya.
Kenapa? Karena kebenaran itu tidak ada yang final. Kebenaran itu adalah sifatnya sementara, terminal. Kebenaran yang mereka yakini sebagai kebenaran itu sifatnya baru terminal. Kenapa? Baru dibatasi karena kebenaran yang mereka yakini adalah persepsi yang dibatasi oleh pengetahuan, yang dibatasi oleh pengalaman, yang dibatasi oleh ilmu guru-gurunya. Jadi kalau seorang berguru pada seseorang, maka ilmunya itu baru sampai ilmunya guru. Kebenaran itu baru sampai di guru. Padahal banyak kebenaran bertebaran di mana-mana yang belum tentu telah masuk lewat pintu guru itu. Ketika kita tidak mendobrak pada kemapanan kebenaran yang ada pada guru itu, maka kita mengatakan itulah kebenaran. Padahal kebenaran itu adalah kebenaran yang terminal, bukan final. Lalu mengatakan, ya, dirinya paling benar. Yang lebih lucu, yang lebih memperhatikan adalah kebenaran kelompoknya itu ditandai dengan apa? Misalnya tahlil, misalnya apa, baca Yasin, misalnya apa, ziarah kubur. Masa kebenaran Islam hanya dicontohkan oleh ziarah kubur, tahlil, dan baca Yasin tok? Itu terlalu kerdil Islam itu. Ya, kebenarannya dicontohkan hanya sekedar itu. Tidak, kebenaran Islam itu luas sekali. Dan ini seringkali dijadikan modal untuk bertengkar dengan kelompok lain yang tidak memakai misalnya saja tahlilan atau ziarah kubur. Ya, ziarah kubur dalam pengertian bukan ziarah kubur kepada orang tua, tapi ziarah kubur ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Ya. Itu maksudnya. Bukan ziarah kubur dalam artian ziarah kubur terhadap makam orang tua. Tapi ziarah kubur yang dimaksudkan biasanya ziarah kubur yang mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Nah ini, apakah itu Islam? Dan kita itu sebenarnya harus sadar bahwa Islam itu adalah telah bercerai-berai. Padahal bercerai-berai itu dilarang dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita tidak boleh bercerai-berai. Tapi kenapa kita bangga, ya, bangga dengan bagian-bagian itu? Kenapa kita bangga? Padahal bagian-bagian itu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran belum tentu benar, dan itu jangan-jangan dibenci oleh Allah. Karena kita tidak boleh, karena Allah melarang kita untuk bercerai-berai. Itu nanti akan saya bahas dalam pembahasan yang lain, akan saya lebih pertajam. Karena pembahasan di sini intinya sedang membahas inti beragama. Kita harus menghindari pertengkaran, kita harus menghindari permusuhan, kita harus membangun silaturahim, karena silaturahim adalah merupakan akhlak yang harus dibangun oleh kita. Kita harus saling memberi pembelajaran. Kita harus berdiskusi dengan akal yang sehat. Kita harus mencari kebenaran, bukan pembenaran. Karena selama ini banyak orang, ya, kalau berdebat itu mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Karena lebih mengedepankan emosional daripada rasional. Dan mencari ya, pembenaran. Apa bedanya mencari pembenaran dengan mencari kebenaran? Mencari pembenaran itu adalah usaha untuk mengokohkan keyakinannya. Sedangkan mencari kebenaran adalah upaya untuk menguji keyakinannya. Ya. Karena itu berbeda antara mencari kebenaran dengan mencari pembenaran. Nah, ini hakikat atau inti dari agama adalah silaturahim. Lalu silaturahim, karena itu lalu silaturahim itu intinya apa? Silaturahim itu di dalamnya, ya, di dalam silaturahim itu ada silih asah, silih asih, silih asuh. Ini yang harus menjadi karakter akhlak dari umat Islam. Silih asah, silih asih, silih asuh. Silih asah berarti kita harus saling apa? Saling mengingatkan. Harus saling apa? Mencerahkan. Harus saling apa? Membelajarkan. Harus saling apa? Harus saling memberi informasi yang terbaik
Ya, jadi itu mengasah agar apa? Agar akal kita semakin baik, agar cara berpikir kita semakin baik. Itu saling asah. Ya, jadi kita jangan anti dikritik atau jangan anti diberi informasi baru, diberi materi pembelajaran baru yang berbeda. Jangan anti, karena boleh jadi dari yang berbeda itu ada kebenaran justru di situ adanya. Ya, seringkali perbedaan itu justru jalan untuk menemukan kebenaran. Kalau sama saja ya saya tidak bisa menemukan kebenaran di dalam konten yang sama. Justru kebenaran seringkali muncul karena ada perbedaan. Disitulah kita harus ya mencermati, menganalisis, bukan mengevaluasi. Nah inilah silih asah. Di antara kita harus silih asah. Nah ini silaturahim itu dibangun untuk silih asah, untuk saling memberi meningkatkan kualitas intelektual kita, meningkatkan kualitas berpikir rasional kita, meningkatkan kualitas untuk menemukan kebenaran dalam kehidupan kita. Ini silih asah. Kemudian silih asih di dalamnya mengandung arti bahwa kita harus saling mengasihi, ya, saling berempati, saling untuk bisa saling memberi, ya, untuk saling memberikan kepedulian, ya, terhadap kesulitan, ya, yang sedang terjadi pada saudara-saudara kita. Kita harus peka. Nah ini silih asih. Kemudian yang ketiga adalah silih asuh. Silih asuh berarti kita harus saling memberi perlindungan. Kita harus saling memproteksi. Ya. Jangan kita membuka aib, jangan kita membuka keburukan-keburukan orang lain. Tapi justru kita harus ya, melindungi, memproteksi agar tidak menyebar keburukannya. Ini adalah silih asuh, memproteksi orang agar tidak tersesat, ya, melindungi. Silih asuh agar orang tidak terbawa kepada hal-hal yang menyesatkan. Nah ini adalah silih asuh. Nah silih asah, silih asih, silih asuh ini adalah harus dipraktekkan dalam kehidupan kita dalam kerangka silaturahim. Karena itu di dalam silaturahim, ya, harus ada di dalamnya adalah komunikasi yang menyenangkan. Ketika kita bersilaturahim tanpa ada komunikasi yang menyenangkan, gagal. Bagaimana mungkin silaturahim dengan komunikasi yang gagal? Bagaimana mungkin kita bersilaturahim dengan komunikasi yang dapat menyakiti, menyinggung perasaan orang lain? Ya, dapat merendahkan orang lain. Karena itu di dalam silaturahim harus dibangun melalui komunikasi yang menyenangkan. Komunikasi yang dapat membangun seseorang merasa dihargai, merasa diakui, diterima. Ya, ini adalah penting. Karena itu orang yang melakukan komunikasi yang menyakiti orang lain, menyinggung orang lain, itu adalah telah merusak silaturahim. Kalau sudah merusak silaturahim, berarti telah menunjukkan akhlak yang buruk. Kalau telah menunjukkan akhlak yang buruk, berarti orang itu gugur di dalam agamanya. Ini. Jadi makanya peliharalah kita, akhlak kita lewat silaturahim, dan peliharalah silaturahim melalui komunikasi yang menyenangkan. Lalu bagaimana komunikasi yang menyenangkan itu dibangun? Untuk apa komunikasi yang menyenangkan itu dibangun? Inti komunikasi yang menyenangkan itu akan terjadi apabila di dalamnya ada senyuman dan empati. Senyuman yang tulus, senyuman yang ikhlas dan empati. Ini adalah penting di dalam komunikasi. Komunikasi yang di dalamnya tidak ada senyuman yang tulus, senyuman yang ikhlas, tidak ada empati, maka tidak mungkin dapat mewujudkan komunikasi yang menyenangkan. Komunikasi yang tidak menyenangkan tidak mungkin bisa mewujudkan silaturahim. Dan seterusnya sampai kepada akhlaknya juga pasti jelek. Jadi orang yang berakhlak jelek itu bisa dicirikan dari komunikasinya yang jelek, komunikasinya yang tidak menyenangkan. Karena itu komunikasi yang menyenangkan harus ditandai dengan apa? Senyuman yang tulus.
dan empati. Nah, sekarang ini banyak orang yang tidak empati. Melihat kegagalan orang, malah bersyukur. Melihat orang menderita, kita bersyukur. Ya, apalagi musuh kita yang menderita. Ini adalah bukan akhlak mulia. Ya. Jadi harus empati kita itu, ya, senyum yang tulus. Untuk dapat apa senyum yang tulus itu? Untuk dapat membuat orang lain merasa senang, merasa bahagia. Ya. Jadi kalau kita bertemu dengan orang dengan senyuman, itu akan menimbulkan rasa senang pada orang lain. Coba kalau kita bertemu dengan orang, orang itu tidak menunjukkan senyumnya kepada kita. Bahkan dengan cemberut misalnya, pasti kita tidak akan senang. Dan yang terakhir adalah bahwa senyuman yang tulus dan empati itu hakikatnya adalah harus bisa meringankan dan membahagiakan. Ya, buat apa kita senyum? Buat apa kita empati? Kalau kemudian tidak melahirkan suasana saling meringankan dan membahagiakan. Berarti senyumnya bukan tulus, berarti senyumnya tidak ikhlas. Berarti di situ empatinya adalah abal-abal. Jadi senyum yang tulus, senyum yang penuh empati harus ditandai, ya, harus ditindaklanjuti, harus bisa dirasakan adanya suasana saling meringankan dan membahagiakan. Jadi inilah inti beragama yang paling puncak yang ingin diwujudkan dalam ajaran agama, khususnya agama Islam adalah ingin mewujudkan suasana kehidupan di mana masyarakatnya, di mana umatnya ada usaha saling meringankan dan membahagiakan. Karena itu, di dalam ajaran Islam itu, ukuran-ukuran beragama itu, ukuran-ukuran kualitas beragama itu selalu ditandai, ya, dengan kualitas kehidupan hablum minan nasjah. Ya. Jadi kualitas orang beragama itu ternyata tidak ditandai dengan kesalehan spiritualnya, kesalehan ritualnya. Bukan ditandai dengan sholatnya, bukan ditandai dengan puasanya, bukan ditandai dengan hajinya. Tapi sejauh mana orang itu peduli dengan lingkungannya. Apakah dia seseorang yang sangat begitu peduli untuk dapat meringankan orang lain? Apakah seorang yang peduli untuk bisa membahagiakan orang lain? Karena itu disinggung dalam surat Al-Ma'un misalnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah kan? Di sini dipertanyakan, siapa orang yang mendustakan agama itu? Itu tidak dijawab atau tidak kemudian diikuti dengan informasi bahwa yang mendustakan agama itu yang tidak pernah sholat, yang mendustakan agama itu yang tidak puasa. Tetapi di situ adalah dikuatkan orang yang tidak peduli dengan lingkungannya, baik itu terhadap anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang menderita lainnya. Jadi di sini agama menuntun kita untuk peduli dengan lingkungan. Agama menuntun kita untuk dapat meringankan dan membahagiakan orang lain. Ketika itu gagal kita tunjukkan, maka keagamaan kita diragukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.